Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin hari Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benarnya, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Maka dengan demikian kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang termulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling takwa di antaramu. Hadirin hari Jumat rahimakumullah, pada hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Itu artinya bulan Ramadan yang kehadirannya kita tunggu-tunggu, yang senantiasa dirindukan oleh kita semuanya, akan segera tiba. Tanda-tanda sudah mendekatnya Ramadan sudah kita rasakan. Dari mulai sudah bermunculannya iklan-iklan sarung wadimor ataupun iklan sirop dan lain sebagainya. Dan juga kita sudah menyaksikan bersama, bahkan kita juga sudah melaksanakannya, tawakufan, pengajian untuk sementara. Dan ini menunjukkan Ramadan segera akan tiba. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kita semuanya akan menyambut Ramadan dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja cara-cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut kehadiran bulan suci Ramadan? Banyak caranya. Di antaranya yang pertama adalah beliau nyaman menyambut kehadiran Ramadan dengan penuh keceriaan, dengan kegembiraan. Hal ini disampaikan dalam sabdanya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa orang yang merasa senang, merasa gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, maka ia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jasadnya tersentuh api neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, senangnya saja sudah luar biasa menghadapi Ramadan. Dan ini juga tentu tidak bisa dirasakan oleh setiap orang.
Bahkan sebagian daripada kaum muslimin ada yang merasa berat, merasa berkeluh kesah, merasa pesimis menghadapi bulan suci Ramadan dengan berbagai macam keluhan-keluhan. Ada yang ia mengatakan, bagaimana sebentar lagi kita akan puasa, sedangkan saya punya penyakit ini, punya penyakit itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, tapi bagi sebagian besar kaum muslimin, mereka akan justru merindukan kehadiran Ramadan, karena dia satu keyakinan bahwa Ramadan akan menyehatkan. Sumu tasihu, janganlah kita takut berpuasa karena kita punya penyakit mah. Janganlah kita takut berpuasa karena kita punya penyakit lambung dan sebagainya. Karena andaikan kita mengikuti cara-cara puasa Rasulullah SAW, maka penyakit yang ada pada diri kita dengan berpuasa akan menjadi sehat. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa kita sambut Ramadan ini dengan iman yang mantap, dengan keimanan. Kenapa kita harus menyambutnya dengan kesiapan iman kita? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil, hanya menyeru, hanya mengundang mereka yang beriman saja yang bisa menikmati, merasakan dan meraih keutamaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan, keistimewaan bulan Ramadan, keagungan bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, dibukakannya pintu-pintu rahmat, dibukakannya pintu-pintu magfirah, dan dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, iman ini menjadi sangat penting karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hanya orang-orang yang beriman sajalah yang diundang oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Rajab, bulan Sya'ban sudah dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW selalu berdoa sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Itu adalah satu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Betapa Rasulullah SAW sangat mengharapkan bertemu dengan Ramadan, dan di dalamnya akan mendapatkan berbagai macam keberkahan demi keberkahan. Keimanan yang kita persiapkan. Bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan persiapan, bulan pemanasan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mumpung kita baru pertengahan bulan Sya'ban, andaikan masih ada yang punya utang puasa pada tahun lalu, maka segeralah lunasi, jangan sampai melewati bulan Sya'ban ini. Karena andaikan melewati, itu akan menjadi beban moral kita semua. Kita persiapkan diri kita, kita persiapkan mental kita dengan kekuatan iman. Karena andaikan iman kita sudah siap, ibadah yang dianggap paling berat oleh kaum muslimin, ibadah puasa namanya, tetapi akan menjadi ringan kita menjalankannya. Tetapi kita bahkan akan menikmati betapa indahnya ibadah di bulan Ramadan. Andaikan semua itu kita hadapi dengan keimanan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Itu adalah bekal yang sangat penting. Imanan wa ihtisaban, bahwa kita berpuasa harus berbekal iman, ketulusan, dan dengan sikap optimisme bahwa kita sanggup menjalankannya, dan bahkan kita bisa menargetkannya bahwa ibadah puasa yang akan datang harus dijadikan ibadah yang terbaik sepanjang hidup saya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, selain kita harus mempersiapkan jiwa kita, batin kita, dengan kesiapan iman kita, kesiapan mental kita, tapi juga persiapkan fisik kita. Fisik, puasa itu ibadah lahir dan batin, ibadah jiwa dan raga, ibadah rohani dan jasmani. Tidak cukup kita dengan mempersiapkan bekal iman, tetapi juga kita persiapkan bekal imun. Kenapa harus kita persiapkan bekal imun? Karena diterima tidak diterima, kita pada saat ini, pada tahun ini akan menjalankan ibadah puasa masih di tengah-tengah pandemi. Walaupun pandemi sekarang sudah mulai sangat kecil kasusnya, prokes kesehatan secara bertahap sudah dilonggarkan. Kita sholat sudah boleh dirapatkan barisannya. Kita sholat sudah dianjurkan berjamaah di masjid dan musola. Naik kereta api sudah dirapatkan duduknya. Naik pesawat sudah tidak diharuskan pakai swab PCR ataupun antigen. Itu menunjukkan bahwa memang pandemi sudah mulai sedikit demi sedikit akan meninggalkan kita. Namun demikian belum selesai, karena selesainya pandemi setelah pemerintah mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 telah selesai. Namun kita sangat optimis dan percaya dengan ibadah puasa, dengan doa kita, maka lebaran kita sudah selesai melewati pandemi, dan ibadah haji dilaksanakan secara normal, ibadah umroh dilaksanakan secara normal. Kita senantiasa dengan berkah keagungan kemuliaan Ramadan, segala bencana musibah yang sedang menimpa bangsa kita akan menjauh dari tanah air yang kita cintai ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita menjaga imun? Yang pertama, mulai kita atur pola tidur kita. Pola tidur kita. Yang kedua, atur pola makan kita. Kita atur pola olahraga kita. Dan kita atur itu semuanya, karena di bulan puasa kita akan mengikuti aturan puasa, bahwa kita hanya makan pada waktu sahur dan hanya makan dan minum setelah maghrib. Dan itu merupakan satu kebiasaan yang selama ini 11 bulan kita lakukan, bebas makan, bebas minum. Selama 1 bulan kita mengikuti aturan puasa. Sekarang mulai kita persiapkan, belajar bangun malam, belajar sholat tahajud supaya tarawihnya tidak kaget kita. Begitu juga kita belajar bangun subuh supaya apa? Supaya kita tidak kesiangan sahurnya. Karena makan sahur merupakan suatu adalah yang disunahkan, tetapi banyak keberkahan di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, kedua orang tua kita, semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan, dan kita semuanya dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang, yang insya Allah akan kita menunggu pengumuman pemerintah. Perkiraannya sekitar tanggal 3 April 2022 kita semuanya bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.